Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Permataini dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 3A. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam yaitu Bapak Elif Ferdiansyah, SSY, MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview jurnal yang sudah saya baca. Baik, selanjutnya jurnal yang saya review berjudul Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam dari Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya ada abstrak. Pemahaman tentang pendapatan nasional baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam ditelaah secara rinci dalam penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk memahami pengertian pendapatan nasional, perspektif ekonomi Islam terhadap pendekatan nasional, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara adalah jumlah total yang diterima masyarakat di suatu negara dalam satu tahun. Gaji publik juga dapat diperkirakan menggunakan petunjuk seperti PDB, Produk Domestik Bruto, atau Gaji Publik Bruto (GNI), yang mengukur nilai semu tenaga kerja dan produk yang dibuat di dalam batas suatu negara atau oleh penduduk suatu negara. Ada dasar pemikiran. Salah satu indikator terpenting dari situasi ekonomi makro adalah pertumbuhan dan pendapatan perekonomian nasional. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional total dan per kapita suatu negara meningkat dengan perkembangan ekonominya, dengan asumsi tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada metode penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian literatur dan beberapa tulisan yang relevan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini, tulisan yang dimaksud adalah kumpulan 15 jurnal, antara lain 7 jurnal dari bahasa lain dan 8 jurnal dari bahasa Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dilakukan dengan cara pengambilan data dari berbagai buku dan jurnal ilmiah terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pembahasan. Menurut Sulaiman, pendapatan nasional adalah jumlah uang yang dihasilkan suatu negara pada tahun tertentu. Gaji publik juga dapat diperkirakan menggunakan petunjuk seperti PDB, Produk Domestik Bruto, atau Gaji Publik Bruto (GNP), yang mengukur nilai semu tenaga kerja dan produk yang dibuat di dalam garis suatu negara atau oleh penduduk suatu negara, termasuk di luar negeri dalam satu rentan waktu tertentu. Dengan menghitung ini dapat memberikan garis besar tingkat keuangan yang telah dicapai dan nilai hasil yang dihasilkan, pengaturan konsumsi total, komitmen berbagai bidang keuangan, dan tingkat keberhasilan yang dicapai. Menurut Sadono Sukirno, upah publik adalah berapa banyak upah yang diperoleh oleh variabel-variabel pencipta yang digunakan untuk menghasilkan tenaga kerja dan produk pada tahun tertentu. Akibatnya, konsep pendapatan nasional adalah pengukuran berbasis unit dari total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Sukirno, para pelaku bisnis dapat menggunakan prediksi ini untuk merencanakan kegiatan ekonomi mereka di masa depan dan menyusun strategi ekonomi untuk pembangunan negara. Selain itu, faktor-faktor seperti konsumsi, tabungan, investasi, dan permintaan dan penawaran agregat biasanya berdampak pada pendapatan nasional. Ada 3 metode untuk menghitung pendapatan negara. Yang pertama ada pendekatan pendapatan, yang kedua ada pendekatan produksi, dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan itu suatu cara untuk menghitung nilai seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dalam suatu negara selama satu periode tertentu, termasuk pendapatan dari upah sewa, bunga, dan laba, sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan pada perusahaan. Yang kedua ada pendekatan produksi, yaitu suatu cara untuk menghitung nilai seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara dari sektor industri, pertanian, pertambangan, jasa, dan perdagangan selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dalam pendekatan ini adalah nilai dari barang dan jasa, jadi bukan dari bahan mentah atau barang setengah jadi. Yang terakhir ada pendekatan pengeluaran. Metode untuk menghitung jumlah pengeluaran agregat untuk membeli tenaga kerja dan produk yang dikirim di suatu negara selama periode tertentu. Biaya yang dikeluarkan oleh 4 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih nilai ekspor dan impor digunakan untuk menghitung. Ada susunan GNP. Menurut Winardi, susunan GNP sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu yang pertama ada struktur ekonomi. Beberapa negara masih bergantung pada sektor tertentu seperti sektor pertanian, industri, atau jasa. Namun banyak negara yang mengkombinasikan struktur ekonominya untuk meningkatkan GNP. Yang kedua ada kebutuhan. Perekonomian suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk
kepentingan bangsa atau rakyatnya, kecuali untuk kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga ada pembentukan modal. Tabungan pemerintah sangat berperan dalam menentukan masa depan suatu negara, karena semakin besar tabungan suatu negara, maka semakin besar produksi barang modalnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi GNP. Yang pertama ada faktor geografis dan lingkungan alamiah seperti ukuran wilayah, kondisi iklim, sumber daya alam, dan topografi wilayah. Yang kedua ada faktor demografi seperti jumlah dan struktur penduduk, tingkat urbanisasi, dan tingkat imigrasi. Yang ketiga ada faktor ekonomi seperti sektor ekonomi yang dominan, tingkat industrialisasi, tingkat produktivitas, tenaga kerja, dan ketersediaan modal dan teknologi. Yang keempat ada faktor politik dan sosial seperti stabilitas politik, kebijakan pemerintah terkait ekonomi, tingkat korupsi, dan tingkat keamanan nasional. Ini ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada PDB atau GDP, yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi dari unit-unit dalam wilayah suatu negara selama 1 tahun, merupakan produk domestik bruto. Yang kedua ada PNN atau NNP, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi serta barang pengganti atau modal. Yang ketiga ada NNI, yaitu total pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Yang keempat ada PI, yaitu total pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat serta dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer payment. Yang terakhir ada DI, yaitu total pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan sudah siap untuk digunakan dalam konsumsi dan investasi. Ada tujuan menghitung pendapatan nasional. Yang pertama ada untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu negara, selanjutnya untuk sampai pada perkiraan yang tepat dari nilai tahunan barang dan jasa masyarakat, selanjutnya untuk membantu merencanakan dan melaksanakan program kemajuan jangka panjang. Selanjutnya ada manfaat dari penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama dapat memahami struktur perekonomian suatu negara, lalu dapat memikirkan kondisi ekonomi sesekali antar lokal atau wilayah, lalu dapat mengevaluasi situasi ekonomi negara yang berbeda. Ada pendapatan nasional perspektif ekonomi Islam mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut Abdul Mu'in Al-Jamal adalah kumpulan fundamental ekonomi umum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi merupakan inti dari ekonomi Islam. Pemahaman ini sangat dapat diterapkan dalam meruntuhkan isu-isu tindakan moneter di mata publik. Ajaran Islam, kebijakan fiskal dan moneter terkait zakat, sistem kredit, dan investasi yang melarang riba, misalnya mengarahkan kebiasaan konsumsi masyarakat. Domestik bruto real suatu negara GNP digunakan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi konvensional. Ketika GNP meningkat, bantuan pemerintah individu juga meningkat atau sebaliknya. Tentu saja setelah dipisahkan oleh seluruh penduduk, GNP per kapita ekonom telah menyuarakan keprihatinan tentang ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan di antara para ahli keuangan ini. Nordaus dan Tobin dari Universitas Yale mengusulkan gagasan MIU, Proportion of Monetary Government Assistance, tetapi gagasan ini belum dibuat dan umumnya akan menggunakan gagasan GNP per kapita. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Perekonomian negara Islam diatur oleh kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan pemerintah untuk kemaslahatan umat. Menurut Fuad, Islam mendefinisikan manajemen keuangan publik yang baik sebagai proses di mana pemerintah menggunakan dan mendistribusikan sumber-sumber pendapatan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Sejak masa Nabi hingga masa Khulafaur Rasyidin, manajemen keuangan publik telah dipraktikkan dalam Islam cukup lama. Selama era nubuwah, sumber pendapatan negara terpenting adalah ghanimah atau rampasan perang seperti khums dari apa yang diperoleh diberikan kepada pemerintah, zizyah, infak, kharaj, dan merupakan sumber pendapatan tambahan pada masa Nabi. Sumber pendapatan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah ghanimah, berasal dari kata ghanama, artinya mendapatkan hasil rampasan perang. Harta yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari peperangan dengan kaum musyrikin yang tinggal di daerah lain, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yaitu tanah, perhiasan, unta, senjata, dan lain-lain. 1/5 porsi diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya, sahabat Rasul, fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil. 4/5-nya kepada bala tentara yang ikut serta dalam perang.
sementara sisanya dihimpun di Baitul Mal untuk didistribusikan. Zakat berasal dari kata zakah yang artinya menumbuhkan, sedangkan menurut syariah, zakat diartikan sebagai hak yang besarnya sudah ditentukan dan wajib hukumnya untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang telah ditentukan. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi emas, perak, binatang, ternak, kambing, unta, kerbau, dan sapi, buah-buahan seperti kurma atau anggur, bebijian seperti jagung, gandum, dan beras, harta perniagaan. Maka zakat merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya untuk didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan. Tiga, ada sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Sedekah berbentuk materi yang dikorbankan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sedekah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang dimilikinya. Yang keempat ada infak. Infak berasal dari kata anfaqo, artinya mengeluarkan atau mendistribusikan harta untuk keperluan tertentu. Infak juga dapat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta untuk suatu kepentingan sesuai ajaran Islam. 5. Ada kharaj. Kharaj yang mengacu pada kontrak atau penyerahan, mengacu pada pajak atas tanah atau hasil dari tanah milik non-muslim yang telah ditaklukkan dan diambil alih oleh umat muslim. Yang keenam ada wakaf, berarti menahan. Menurut Aziz, wakaf adalah pengalihan hak perorangan atau lembaga secara tetap kepada seseorang atau nazir. Wakaf dan hasilnya digunakan sesuai dengan hukumnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dalam menentukan kondisi suatu negara, pendapatan nasional merupakan salah satu metrik pilihan. Permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan faktor investasi yang berdampak pada pendapatan, permintaan, dan penawaran agregat. Biaya yang akan dikeluarkan oleh perekonomian pada setiap tingkat pekerjaan dikenal sebagai permintaan agregat. Permintaan ditentukan oleh pengeluaran agregat, biaya perolehan barang dan jasa yang akan digunakan dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. Dikenal sebagai pengeluaran agregat, sedangkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha selama periode waktu tertentu dikenal dengan penawaran agregat. Ada konsumsi dan tabungan. Secara umum, konsumsi merupakan pemakaian atau perbelanjaan atas barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencukupi kebutuhan manusia. Konsumsi memiliki ikatan yang erat dengan tingkat tabungan, yaitu tabungan menjadi bagian yang tidak dikeluarkan oleh masyarakat. Perilaku yang tidak dikeluarkan oleh masyarakat. Perilaku masyarakat dalam konsumsi jika disandingkan dengan pendapatan, yaitu ketika pendapatan yang diperoleh tinggi, maka akan semakin tinggi pula konsumsi dan tabungan masyarakat. Pendapatan nasional memiliki pengaruh atas jumlah uang kuasi Indonesia. Tingkat pendapatan nasional merupakan pengaruh besar dalam menentukan tingkat uang kuasi yang disimpan oleh lembaga keuangan. Ketika pendapatan nasional naik, maka jumlah uang kuasi mengalami kenaikan. Namun jika pendapatan nasional mengalami penurunan, jumlah uang kuasi menurun pula. Selanjutnya ada investasi. Menurut teori Keynes, pergerakan investasi akan berjalan lurus dengan perubahan yang didapat dalam perekonomian. Investasi menyebabkan masyarakat terus mengalami peningkatan kegiatan ekonomi dan tersedianya lowongan pekerjaan. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis tersebut adalah bahwa total pendapatan tahunan suatu negara adalah pendapatan nasionalnya, indikator seperti produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan nasional bruto (JNP) yang mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas negara atau oleh warganya juga dapat digunakan untuk mengukur pendapatan nasional. 6. Sumber pendapatan ekonomi makro utama suatu negara adalah sebagai PDB, juga dikenal sebagai produk domestik bruto (NNP), juga dikenal sebagai produk nasional neto (NNI) atau pendapatan nasional, dan PI juga dikenal sebagai pendapatan pribadi atau sekali-kali pembayaran individu bersih, DI uang ekstra atau pembayaran individu bersih. Yaitu ekonomi Islam memandang pendapatan nasional sebagai salah satu 4 indikator yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi distribusi pendapatan rumah tangga, produksi pedesaan, kesejahteraan masyarakat muslim, dan perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan sosial ekonomi Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam, ghanimah, zakat, sedekah, infak, kharaj, dan wakaf merupakan sumber pendapatan nasional. Permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan faktor investasi yang berdampak pada pendapatan. Sekian dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.